Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ritfish Channel, channel yang membahas tentang ikan-ikan sambil dodolan. Lama nggak ngatain slogan itu ya, nggak apa-apa. Kembali lagi dari kesibukan, tapi saya bikin konten-konten, semoga bermanfaat buat teman-teman ya, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan nggak bermanfaat ya, kita mohon maaf dari Ritfish gitu. Jadi di video kali ini ada pertanyaan dari Bang Sewa Merpati Putih Solo ya. Kalau nggak salah saya kemarin ada DM, tips buat pembesaran kolam lagi dong Bang. Soalnya udah DM, udah cerita-cerita gitu. Nanti saya jelasin buat tips yang lain buat pembesaran kolam. Oke, sebelumnya opening dulu biar videonya agak lama dikit. Oke teman-teman, langsung lanjut aja. Jadi ada yang DM dari Mas Sewa Merpati Solo ya. DM Bang, lanjutin buat pembesaran di kolam gitu. Kita bagi-bagi pengalaman aja sih Bang, sharing gitu cara pembesaran di kolam. Kebetulan tadi ada katanya udah cerita ada musibah 900 ekor mati gitu ya Bang. Turut berduka juga, semoga rezekinya ditambah, nanti ada apa ya, ada gantinya lah intinya gitu. Oke Bang, untuk pembesaran cana lah, tapi kalau di saya pribadi cuma pulkra, itu ada 3 cara Bang. Ada teman-teman ini, kalau misalkan buat teman-teman kalau misalkan mau pembesaran di kolam gitu, ada 3 cara. Yang pertama bisa di kolam asli, ya kolam dari semen gitulah. Coro bosoco ini berubang, itu yang pertama. Terus yang kedua bisa dari terpal. Terpal nanti dikelilingnya dikasih kayu-kayu gitu. Ada juga kok yang jual di Facebook online juga ada terpal pembesaran ikan gitu. Kisaran ukuran 1 meter kali 50 apa 80 lupa. Ada yang 2 meter, tergantung aja buat temen-temen kalau misalkan mau berapa ukurannya gitu. Itu yang kedua dari terpal. Kemudian yang ketiga bisa dari plastik yang Yupi atau apa ya, lupa saya juga. Tapi plastiknya itu kayak tebel banget. Nanti caranya nggak usah repot-repot buat temen-temen. Mungkin ada juga yang dari dikelilingin pakai rangkanya pakai kayu bisa. Cuma kalau misalkan mau simple, nanti saya kasih videonya. Pakai di kelilingnya itu pakai batako. Nanti plastiknya ditumpukin batako juga gitu. Jadi udah jadi kolam gitu. Itu aja teman-teman kalau media buat pembesaran ikan gitu. Jadi ada 3, kolam asli, terus terpal, dan plastik itu. Kalau dari saya cuma itu, tapi kalau misalkan teman-teman ada apa ya, saran ataupun tips yang lebih efisien, mungkin ada efektif juga, bisa share di komentar. Kita saling berbagi ilmu, sharing ya Mas. Jadi Mas ini kemarin baru ada musibah terus langsung buka YouTube, alhamdulillah ya, saling sharing aja ya Mas, bukan untuk menggurui. Itu aja. Satu lagi buat pembesaran, saya garis bawahi lagi teman-teman. Kalau pembesaran usahakan jangan langsung baby di kolamnya itu. Jadi misalkan teman-teman beli baby ukuran 2-3 cm, alangkah baiknya tuh dibesarin di tank dulu. Karena apa? Takutnya kalau langsung dimasukin ke kolam, daya tahan tubuh masnya tuh kayak masih kurang lah, ringkih bosot coba nih, kurang kuat buat di kayak itu kan. Kalau misalkan di kolam kan kayak setengahnya kayak WC gitu ya, itu jadi kayak menyatu ke alam gitu. Jadi alangkah baiknya buat teman-teman kalau misalkan mau pembesaran kolam, alangkah baiknya tuh dari ukuran 23 dibesarin dulu sampai ukuran 4 atau 6 cm lah gitu di tank dulu. Karena apa? Kalau di tank itu kita bisa mengontrol kebersihan air, makanan juga. Kalau misalkan ada yang mati-mati kan kita bisa buang gitu. Jadi itu teman-teman, garis bawahi lagi. Kalau misalkan mau pembesaran di kolam, langkah baiknya di ukuran 4-6 cm.
Soalnya saya pribadi juga pembesaran kolam juga, tapi di kolam asli kalau saya. Tapi nanti saya cantumin video, kebetulan ada tetangga yang pembesaran kolam tapi di terpal. Jadi ini terpalnya tuh kayak disusun gitu, ada 3 tingkat gitu. Ukuran kisaran 1 meter kali 50 itu, 50, 3 sap gitu. Rangkanya dari kayu gitu. Nanti saya kasih videonya buat teman-teman kalau misalkan bisa bikin ataupun ya mungkin bisa meniru lah buat teman-teman kalau misalkan mau pembesaran. Nanti juga saya cantumin buat yang dari plastik itu sama batako itu. Itu aja teman-teman. Terus untuk pakannya, kalau misalkan dari ukuran 23 sampai 46 tadi, kalau saya pribadi cuma full sasut dulu. Jadi 23 sampai 46 itu 46 cm saya full casut. Kemudian kalau udah 4 cm atau 4 sampai 6 cm lah, saya masukin kolam. Untuk pakannya saya pribadi cuma cetol. Kalau di sini namanya cetol, cempli, ikan-ikan kecil yang di kali itu teman-teman. Terus saya selingin pakai ulet Hongkong gitu bisa. Terus cacing di ini dipotong-potong juga bisa. Tapi kalau misalkan mau ngirit, biasanya kan teman-teman mau ngirit tapi nanti ya untungnya gede gitu. Bisa teman-teman nyari tadi ikan-ikan kecil di kali itu. Itu benar-benar bikin cepet gede, satu poinnya. Terus ya ngirit, cuma temen-temen kalau misalkan nggak ada kesibukan ya nyari aja itu ikan-ikan kecil. Itu bener-bener ini ngirit banget tuh. Soalnya kisaran ini tadi kemarin saya baru 2 bulan itu udah kayak kisaran ukuran berapa ya, 9-10 ya, dari ukuran 6-7 itu. Lumayan cepat menurut saya, karena di kolam kisaran 2 meter kali 3 meter saya kasih masukin 300 ekor, aman. Cuma ya kalau misalkan teman-teman mau pembesaran ya harus tahu resikonya. Yang pertama harus ditutup, karena tahu sendiri kan ikan cana pasti melompat. Terus yang kedua keamanan dari tikus dasireng itu ya teman-teman yang nakal gitu, pasti ada yang ambil gitu. Itu aja teman-teman kalau misalkan mau pembesaran kolam yang harus digarisbawahi. Yang penting saya saranin aja di ukuran yang apa ya, balita lah. Kalau misalkan dari manusia mungkin di ukuran 46 kan udah, menurut saya udah kuat kalau misalkan di kolam gitu. Jangan di ukuran 23, saya saranin jangan itu. Takutnya nanti malah mati, buat teman-teman nanti malah rugi sendiri gitu. Gak untung malah buntung gitu teman-teman. Sekali lagi kita bukan buat menggurui, cuma kita saling berbagi, sharing pengalaman. Kalau misalkan teman-teman ada tips yang lain lebih efektif, boleh dicantumin di kolom komentar. Kita nggak menggurui, saling berbagi pengalaman. Itu aja teman-teman. Nanti saya cantumin video-video yang tadi, yang di terpal, kolam asli sama yang di plastik itu. Oke, thank you teman-teman. Salam amis. Oke teman-teman, jadi yang saya bilang bikin dari terpal kayak gini. Jadi kayak 3 sap gini, 1 bawah, 2, 3 ini. Jadi ada yang jual kok kayak gini tuh, kalau misalkan teman-teman mau pembesaran. Dari terpal ukuran kisaran 150 ini. Teman, jadi ini yang saya bilang kolam tapi dari plastik. Ini juga sama. Yang tadi bilang saya ada batako, cuma diapit-apit batako ini bisa. Cuma jangan lupa ditutup, soalnya kan ini cana takutnya menculat, mengumpat. Jadi kayak gini penampakannya, sesimpel aja, yang penting bisa buat pembesaran, nggak bocor gitu teman-teman. Video saat di kolam yang benar-benar ya belumbang, mau corot cowok ini belumbang. Itu aja teman-teman, thank you.